Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sungguh kita berbahagia pada hari ini dengan begitu banyak karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sebagai uswah hasanah kepada kita semuanya. Kita memahami bahwa iman itu salah satu derajat yang kita upayakan sebagai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sungguh banyak sekali kata-kata iman yang mana mengharapkan kepada kita semuanya untuk memiliki sifat keimanan itu. Kalau di dalam ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah puasa, itu juga dikemukakan kata-kata iman. Sebutlah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, sebutlah man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ juga ada kata mukmin yang mana mengharapkan kepada kita semuanya dari muslim untuk naik level menjadi mukmin. Nah, apa sih sebetulnya orang yang beriman itu? Kalau kita membaca di dalam banyak kitab tafsir, bahwa yang pertama, orang yang beriman itu memiliki keikhlasan yang tinggi. Sebab keikhlasan itu makna secara sederhana, artinya menyengaja melakukan sesuatu demi untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jadi ini sangat penting oleh karena keikhlasan menentukan daripada makna, kualitas daripada ibadah yang kita lakukan, maka orang yang beriman memiliki yang namanya keikhlasan. Yang kedua adalah memiliki rasa syukur. Rasa syukur ini sangat penting. Bagi orang yang beriman itu memiliki rasa syukur yang sangat tinggi. Apapun kondisinya, apakah dia dalam kondisi diuji dengan rezeki, ataukah diuji dengan musibah, semuanya itu dihadapi dengan baik. Makanya orang yang beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Manakala ditimpa dengan sebuah musibah yang kira-kira tidak menyenangkan hatinya, maka dia mengembalikan kepada Allah dan menganggap sebagai ujian yang harus dilewatinya. Dan manakala dia ditimpa dengan suatu musibah kenikmatan, diberikan rezeki yang banyak, dan dia memahami bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia manfaatkan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memiliki sifat kesabaran. Tentu dalam kehidupan kita ini kesabaran sangat dibutuhkan. Bahkan siapapun yang namanya sabar itu mesti memilikinya. Tidak hanya kepada orang miskin, orang kaya sekalipun juga harus memiliki kesabaran. Meskipun dikatakan dalam hadis Nabi SAW, as-sabaru hasanun walakin fil fuqarai ahsan. Jadi sabar itu adalah sifat yang baik. Baik kalau dimiliki oleh semua orang, tapi tak kalah pentingnya, tak kalah baiknya manakala orang fakir yang memiliki sifat kesabaran itu. Mengapa orang fakir itu sangat penting untuk memiliki sifat kesabaran? Tentulah bisa dipahami. Kebutuhan hidup ini sungguh semakin luar biasa banyaknya. Nah, kalau bukan dengan kesabaran, saya kira bisa kita menjadikan kehidupan ini sebagai sesuatu tempat yang menggelisahkan kita. Tetapi kalau kita punya kesabaran, maka insya Allah semuanya itu bisa akan terlewati. Demikian juga orang kaya harus memiliki kesabaran. Jadi jangan dikira bahwa orang kaya itu tidak perlu memiliki rasa kesabaran. Oleh karena mau makan ada yang bisa, mau berpakaian ada, dan seterusnya. Tapi tentu juga ada hal-hal yang perlu memiliki kesabaran itu. Apa yang saya maksudkan adalah kaitannya dengan zakat. Kalau orang kaya itu mungkin ya karena kekayaannya misalnya 1 miliar,
maka dia harus keluarkan 2,5%. Maka berapa juta yang mereka harus korbankan demi untuk agama. Apatah lagi kalau semakin banyak. Jadi kalau sedikit mungkin kita menganggap itu hanya sedikit, hanya 1 juta, 2 juta. Tapi kalau sudah miliaran, ratusan miliaran, tentu membutuhkan kesabaran untuk rela mengorbankan rezeki yang Allah berikan. Disitulah ada makna kesabaran di dalam kehidupan orang yang memiliki harta benda itu. Saya kira inilah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan senantiasa menjaga keimanan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.